Kajian Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, tentang keutamaan fadailu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang secara umum Rasulullah SAW menyabdakan la tasubbu ashabi, ya jangan sekali-kali merendahkan gitu ya, merendahkan apalagi menjelek-jelekan, ya mencaci maki sahabat-sahabatku. Di salah satu hadis kan ada ya Rasulullah SAW menyabdakan tentang mereka aja, tentang para sahabat, yang kurang lebih isinya yaitu lanjutan dari yang tadinya, janganlah kalian memaki, mencaci, merendahkan sahabatku kalau saja kalian sodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan mencapai setengah, gitulahnya, itu tidak akan mencapai setengah itu dari apa yang telah mereka amalkan. Nah, jadi pantaslah hanya kalau mereka ini, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang-orang yang memiliki itu keutamaan. Nah, masih hadis tentang keutamaan Abu Bakar, ya, sahabat paling utama, ya, sahabat nomor 1, sahabat terbaik, ya, yang oleh Imam Al-Bukhari ini di bab ke-5 ya, bab ini apa, tentang keutamaan para sahabat. Bab ke-5 oleh Imam Bukhari diberi judul bab sabda Nabi SAW, andai aku dibolehkan menjadikan seseorang yang paling aku cintai. Nah, demikiannya judulnya. Ternyata ini 8 hadis yang lanjutannya adalah pasti aku akan memilih Abu Bakar. Nah, di dalam bab ini hadisnya ada banyak, ada 23. Nah, baru hadis yang ke-5 yang kemarin, ya, yang ke-5 yaitu hadis yang menerangkan siapa di Ammar, ya, sahabatnya Ammar bin Yasir mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW, ini maksudnya di awal munculnya Islam. Aku melihat Rasulullah SAW dan tidak ada yang bersama beliau kecuali 5 orang hamba sahaya, 2 orang perempuan, dan Abu Bakar. Nah, ini mereka ini adalah orang yang awal itunya masuk Islam, dan mereka itu sejak awal berani menunjukkan keislaman mereka, di mana situasinya saat itu kan apa namanya belum kondusif lah gitu ya, di mana intimidasi, kekerasan itu dari orang kafir Quraisy terhadap orang Islam itu sangat nampak. Nah, tapi di antara orang yang berani menunjukkan keislamannya itu Ammar bin Yasir menyebutkan diantaranya adalah Abu Bakar. Nah, sekarang kita lanjutkan nih ke hadis yang ke-6. Lumayan panjang nih hadisnya, tapi tidak terlalu panjangnya, langsung kita terjemah saja nih ya. An Abi Dardai radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda semoga Allah meridhoinya, ia berkata,
kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz akbala Abu Bakrin akhizan bitorfi saubihi hatta amda ala rukbataihi. Ternyata atau kemudian ya muncullah Abu Bakar datang gitu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang ujung bajunya, diangkat gitu kan, karena bajunya panjang gitu ya, bajunya panjang gamis, diangkat gitu bajunya. Artinya Abu Bakar berjalan yang mendatangi Rasulullah SAW sambil memegangi ujung bajunya hingga kedua lututnya itu terlihat. Itulah bisa dibayangkan ya, datang itu menghadap kepada Nabi sambil mengangkat itu bajunya hingga dua lututnya nampak terlihat. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma sahibukum faqad ghamaro. Kemudian Nabi bersabda, Nabi ini bisa melihat gelagat gitu, Nabi bisa melihat, membaca gitu kondisi demikian. Rasulullah SAW kemudian bersabda, amma sahibukum faqad gomaro. Sahabat kalian ini seperti inilah mungkinnya, ini pasti ada masalah. Itulah kurang lebihnya. Kalau di sini faqad gomaro itu pasti sedang ada masalah, itu pasti sedang marah gitu ya, pasti nih Rasulullah menyampaikan demikian ya, amma sahibukum faqad gomaro. Ini pasti sedang ada masalah. Pasti masalahnya itu adalah ini sedang sedang marahan nih Abu Bakar nih. Wasallama waqala, kemudian Abu Bakar mengucapkan salam ya, tentunya Rasul menjawab ya. Abu Bakar kemudian mengucapkan salam dan berkata, ya Rasulullah, inni kana baini wa baina ibnil Khattabi syai'un. Benar ternyata nih, Abu Bakar datang mengucapkan salam ya, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara aku dan Ibnul Khattab, tidak menyebut Umarnya di sini nih ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara aku dan Ibnul Khattab ada masalah. Fa asra'tu ilaihi summa nadimtu. Abu Bakar, aku marah kepada Umar bin Khattab, kemudian aku menyesal. Wasa'altuhu ayaghfiroli fa'aba alayya. Kemudian aku meminta maaf kepadanya ya, kepada Umar bin Khattab, fa'aba alayya, tapi dia menolak. Fa'akbaltu ilaik. Nah, makanya aku sekarang menghadap kepada Tuhan. Fa'akbaltu ilaik, seolah demikiannya. Nah, ini masalahnya gitu ya. Mengapa aku sekarang menghadap gitu kepadamu? Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin salasan. Rasulullah SAW kemudian menyabdakan, Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali. Summa ina Umaro nadimah. Nah, kemudian Umar bin Khattab yang menyesal. Karena tadinya ketika Abu Bakar gitu meminta maaf, Umar bin Khattabnya tidak mau memaafkan. Summa inna Umaro nadima, kemudian Umar bin Khattab merasa menyesal. Fa'ata manzila Abi Bakrin, kemudian Umar bin Khattab mendatangi rumah Abu Bakar.
Setelah sampai di rumahnya, fasa'ala sama Abu Bakrin, Umar bin Khattab bertanya, apa Abu Bakar sedang ada di rumah? Faqalu, nah orang-orang di rumah Abu Bakar menjawab, lah. Ya, apakah Abu Bakar sedang di rumah? Nah, orang-orang yang di rumah Abu Bakar menjawab, tidak ada. Fa'ata ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab pun datang kepada Nabi. Waja'ala wajhun Nabi SAW yatama'aru. Ternyata waktu Umar bin Khattab datang, sangat nampak ya, pada wajah atau kemarahan, ya, sangat nampak kemarahan ya pada wajah Rasulullah SAW. Hatta asfaqo Abu Bakrin pajasa ala rukbatihi faqala, hingga Abu Bakar merasa kasihan gitu ya, melihat melihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar merasa kasihan yang melihat begitu Umar bin Khattab datang, Rasulullah SAW nampaknya kemarahan pada wajah Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar merasa kasihan, kemudian Abu Bakar bersimpuh itu di lutut Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu uzlamu. Wahai Rasulullah, demi Allah, ana kuntu uzlamu marrotaini. Sungguh aku ini sudah dizolimi. Marrotaini, Abu Bakar mengatakan demikian 2 kali. Jadi di sini bahasanya dizolimi teh 2 kali cenayet tegenah gitu, 2 kali saya merasa nggak enak, 2 kali saya merasa sakit hati. Yang pertama waktu saya meminta maaf tidak dimaafkan, yang kedua sekarang saya merasa nggak enak, itu saya merasa sakit hati melihat bagaimana Rasulullah SAW terhadap Umar bin Khattab. Faqala Nabi SAW, ya, kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha ba'asani ilaikum fakultum kadzabta. Waqala Abu Bakrin sodako. Ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian. Kalian di sini bukan bukan hanya yang ada di sana, tapi kepada seluruhnya gitulah ya. Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian, fakultum kadzabta, tapi kalian atau orang-orang malah mengatakan kamu berdusta. Waqala Abu Bakrin sodako, sementara Abu Bakar mengatakan dia benar. Nah, ininya diantara yang menunjukkan nih keutamaan, keistimewaan Abu Bakar. Di saat orang-orang mengatakan Rasulullah berdusta, satu-satunya Abu Bakar yang mengatakan Rasulullah itu benar. Wawasani binafsihi wa malihi. Wah, apalagi ini ditambah ini nih ya. Wawasani binafsihi wa malihi. Dan ia telah menolongku dengan mengorbankan diri dan hartanya. Nah, ini ya luar biasanya Abu Bakar nih, sangat kelihatan nih dari sabda Rasulullah yang ini. Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada orang-orang, gitulah, kepada orang-orang, dan orang-orang mengatakan engkau berdusta. Sementara Abu Bakar mengatakan dia pasti benar. Dan juga Abu Bakar telah menolongku dengan diri, dengan jiwa, bahkanlah itunya, dengan jiwa dan hartanya. Fahal antum tarikuli sohibi. Nah, apakah kalian akan meninggalkan bagiku sahabatku? Fama uziya ba'daha.
Nah, ini kalimat terakhirnya, fama uziya ba'daha, maka siapapun tidak ada yang sebutannya, siapapun tidak ada yang berani menyentuh, mungkin sebutannya ya, siapapun tidak ada yang berani menyentuh Abu Bakar, mengganggu Abu Bakar, apa-apa kepada Abu Bakar, nggak ada yang berani. Ya karena ya mereka ini jadi tahu gitulah, jadi tahu Abu Bakar itu orang seperti apa dengan penjelasan yang terakhir barusannya. Nah, di mana kan di hadis yang kelima, Abu Bakarlah orang yang pertama beriman, Abu Bakarlah orang yang pertama memproklamirkan diri sebagai muslim di saat situasinya masih apa namanya, genting mungkinlah sebutannya. Nah, di mana kan di awal-awal kan orang-orang yang mengaku atau orang-orang yang ketahuan sudah masuk Islam itu kan diburu, dikejar, disiksa. Nah, Abu Bakar malah berani memproklamirkan diri. Di hadis yang kelima demikian ya. Nah, juga sabda Rasulullah SAW tadi ya, bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu kepada orang-orang, tapi orang-orang mengatakan aku berdusta. Sementara Abu Bakar mengatakan dia benar. Dan juga wawasani binafsihi wa malihi, Abu Bakar itu menolongku dengan jiwa dan hartanya. Fama uziya ba'daha, maka setelah kejadian itu sebutannya tidak ada lagi yang berani. Itulah di Umar bin Khattab kan beberanianan, berarti itu Umar bin Khattab beberanianan. Abu Bakar minta maaf, Umar bin Khattabnya tidak mau memaafkan. Tidak akan ada apa lagi yang lebih dari itu, berbuat apa terhadap Abu Bakar, nggak ada. Semuanya ini berartinya semuanya mengakui, itulahnya semuanya mengakui, semuanya merespek, apalah menghargai, menempatkan gitu, memposisikan Abu Bakar itu memang sahabat yang luar biasa. Jadi seolah-olah mereka nanti di hadis ini ada beberapa kesimpulannya yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara kesimpulannya adalah, nah, dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap Abu Bakar, nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan bahwa tidak pantas berbuat demikian kepada orang yang lebih baik, lebih utama lah itunya. Tidak pantas berbuat demikian terhadap orang yang lebih baik, yang lebih utama. Ya, Abu Bakar sampai apa namanya ya, sampai mengadu itu kepada Rasulullah SAW. Saya meminta maaf kepada Umar bin Khattab, tapi dia menolak, dia tidak mau. Kemudian Rasulullah SAW tadinya mengatakan Allah telah mengampunimu. 3 kalinya Rasulullah menyabdakan demikian. Kurang lebih demikiannya hadisnya. Jadi ada kejadian yang apa namanya ya sangat tinggi itu ya, pelajarannya itu dari hadis ini. Ini bahkan terjadinya hal seperti ini terjadi di antara 2 orang sahabat yang paling utama. Terjadi sesuatu itu antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, kita baca riwayat lain nih ya tentang hadis ini, ada yang lebih rinci gitu hadisnya. Hadisnya kurang lebih yang ini nih kalau nggak salah nih. Pada riwayat Abu Ya'la. Ya, meskipun ini tidak dari awal. Kalau dari awalnya yang tadi lah gitu ya, terjadi masalah gitu ya, ada masalah antara antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, yang kemudian Abu Bakar itu memarahi Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar menyesal dan meminta maaf. Saat itu Umar bin Khattab tidak segera gitulah.
memaafkan. Mung pokoknya mah aing nyeri hate tah eta tah pokoknya mah nyeri hate Abu Bakar geus balik ka kaduhung. Setelah Abu Bakar pulang baru dia menyesal. Itu juga nanti ada di kesimpulan ini ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan beberapa kesimpulan tuh dari hadis tersebut. Nah, kejadian awalnya ya di dalam hadis riwayat Abu Ya'la ini tidak dimuat lah, pokoknya ada masalah yang kurang lebih demikian. Abu Bakar marah kepada Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar menyesal dan meminta maaf. Ternyata Umar bin Khattabnya tidak mau memaafkan. Setelah Abu Bakar pulang, barulah itu Umar bin Khattab sadar. Ini kan orang-orang hebat dia dalam hal nih. Orang-orang yang hebat nih, mereka ini istimewa bahkannya dalam hal apa namanya mengamalkan dalam soal ya beramal, bahkan mereka juaranya. Makanya mereka ini kan nomor 1 dan nomor 2. Bukan hanya ya iyalah pasti kalau dibandingkan dengan bukan sahabat mah apalagi di antara sahabat pun itulah ya, karena kalau yang selain sahabat nah pasti di bawah itu levelnya. Ini di antara semua sahabat pun Abu Bakar itu di urutan pertama, yang keduanya adalah Umar bin Khattab. Nah tentulah mereka inilah hanya selain Rasulullah SAW, ya mereka inilah contoh yang apa namanya contoh yang hebat lah bagaimana dalam mengamalkan itu, dalam menjalankan Islam. Terutama sangat nampak nih ya pada diri mereka ini, pada Abu Bakar, pada Umar bin Khattab, yaitu tentang perintah Allah ya. Perintah Allah di beberapa ayatnya ya sama sih perintahnya, yaitu yang fastabiqul khairat, ya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, dalam beramal soleh. Nah mereka ini contohnya, mereka ini juaranya, nggak ada yang mengalahkan. Sementara yang disebut amal soleh itu adalah kan apabila mengamalkan ajaran Islam. Nah mereka inilah hanya selain Rasulullah SAW contoh, sehingga hasilnya kan jelas. Hasilnya jelas ya. Yang disebut hasil itu adalah mereka ini apa namanya masukkan ke dalam 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Di antara yang 10 pun ya inilah nomor 1 dan nomor 2-nya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah tapi ya seperti inilah sebutnya ya inilah kehidupan. Ya inilah kehidupan gitunya. Ternyata pernah juga ada masalah, pernah juga ada sesuatu di antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tapi kan mereka segera. Nah ini juga diantaranya nanti kita baca juga nih kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya itulah yang namanya manusia. Tapi apabila tapi apa namanya orang-orang yang bertakwa disebutnya ya. Orang-orang yang bertakwa itu apabila melakukan kesalahan maka mereka itu dengan segera mereka sadar. Makanya Umar bin Khattab kemudian kan Abu Bakar dulu kan. Abu Bakar kemudian menyadari kesalahannya lalu segera meminta maaf. Umar bin Khattab pun kan salah, dia kenapa tidak memaafkan? Tapi kan tidak lama gitu kan, setelah Abu Bakar pulang sadar lagi Umar bin Khattabnya, sampai dia kan yang mendatangi rumah Abu Bakar. Dan keduanya, nah ini juga menunjukkan kalau ada masalah mereka mencari solusi kemana. Dua-duanya kan datang kepada Rasulullah. Itu sesuai dengan ayat apa namanya An-Nisa-nya, An-Nisa 65 gitu kan. Dimana di surat An-Nisa ayat 65 itu kan dikaitkan gitu dengan
Fala wa rabbi la apa namanya ya la yu lah ayat teh la yu minu ahadukum. Orang baca lebar ayat teh. Ya ini pelajarannya bagi semuanya. Bahkan di dalam ayat ini kan dikaitkan dengan keimanan seseorang. Ayat 65 ini ya. Nah ini ayatnya nih. Auzubillahi Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini contohnya mereka artinya. Abu Bakar kan nyelapor tadi kan kepada Rasulullah, saya ada masalah dengan Umar bin Khattab. Di sini kan kelihatan kepada siapa Abu Bakar mencari solusi, mencari penyelesaian. Nah, ayat ini ayat An-Nisa 65-nya, maka demi Tuhanmu mereka tidak benar-benar beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nah, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Nah, kalau dalam kasus ini kemudian kan Rasulullah menyebut Abu Bakar itu siapa? Dialah yang mengatakan aku ini benar di saat orang-orang mendustakan. Dialah yang mengorbankan nyawa dan hartanya. Itu kan putusan Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah di sini apa namanya? Seolah-olah mengiklankan apa bahasanya? Mengiklankan, memberitahukan siapa Abu Bakar. Maka di ujung hadisnya Abu Darda mengatakan tidak ada lagi yang berani menyakiti Abu Bakar. Nah, karena ini kan dari satu sisinya hadis ini menunjukkannya siapa Abu Bakar. Dialah orang nomor satu, dialah orang terbaik di antara semua sahabat. Setelah dikatakan demikian bahwa yang tadinya bahwa aku diutus oleh kalian kepada manusia, tapi orang-orang mengatakan aku berdusta, sementara Abu Bakar mengatakan dia benar. Dan Abu Bakarlah yang mengorbankan harta dan jiwa dan hartanya. Nah, maka sejak Rasul menyabdakan demikian, tidak ada lagi yang berani. Ya, tidak ada lagi yang berani menyakiti lah itunya, menyakiti Abu Bakar. Nah, kembali ke ini nih ayat ininya. Allah berfirman di ayat ini bahkan diawali dengan sumpah gitunya. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu mereka tidak dikatakan benar-benar beriman sebelum menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Ayat ini kan masih ada. Ayat ini masih berlaku. Ayat ini masih ada. Ayat ini masih berlaku. Artinya sama saja. Mau Rasulullah SAW-nya masih ada ataupun sudah tidak ada. Ini awalnya nih yang berat dari ayat ini. Diawali dengan sumpah. Kemudian Allah berfirman, tidaklah seseorang, anggap demikiannya, tidaklah seseorang dikatakan benar-benar beriman sebelum kalau ada masalah cari solusi kemana. Nah, contohnya kan di sini Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah juga tahu dari apa namanya, bagaimana caranya dia datang berjalan seperti terburu-buru, dari gesturnya lah, katakan dari raut wajahnya Rasulullah sudah menyimpulkan ini pasti sedang ada masalah nih, dia sedang abgo maroma, ini pasti sedang marahan. Benar ternyata kan. Tapi ayat ini ya tidaklah dikatakan beriman sebelum
menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai pemutus perkara. Ayat ini masih ada dan hukumnya tetap berlaku. Kalau dulu ketika orangnya masih ada, ya langsung datang kepada orangnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ternyata kan dua-duanya kemudian datang kepada Nabi. Adapun setelah Rasulullah SAW tidak ada, maka seperti yang Rasulullah sabdakan, ini qad taraktu fikum amro, ini sudah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, yaitu kitabullahi wa sunnatu rasulihi, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian satu lagi ini tambahan yang menunjukkan ini ya, yang menunjukkan ya inilah nih Abu Bakar orang yang paling utama, karena Abu Bakar itu segera gitu kepada Rasulullah untuk solusinya. Umar bin Khattab juga demikian, kepada Rasulullah SAW lah solusinya. Ayat yang ini ayat ini populer rasa namanya. Yang ini nih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Sampai hari ini kan Mas, ayat itu masih ada, perintahnya masih berlaku. Sebentar nih, ayat apa nih ayat itu teh? Ayat surat An-Nisa ayat 59. Nah, ini ayat ininya kita baca nih ya. Ayat yang apa namanya, surat An-Nisa ayat 59. Ini kan ayat-ayat yang jarang terbaca nih ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini ayat berat nih ya. Ya, namanya juga ayat Quran ya. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiur rasul. Diulangnya kata atiunya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu tanaza'tum, apa namanya ya tanaza'tum deh, berbeda pendapat, berselisih, itulahnya berpendapat, berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembali kepada Allah bagaimana caranya? Kembali kepada Rasulnya mana? Rasulnya sudah nggak ada. Tapi ayat ini kan masih ada, masih berlaku. Ya, artinya kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada sunnah Rasulnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan beratnya dikaitkan benar beriman, seolah-olah demikian kan. Benar beriman, iya. Kalau ada apa-apa harus bagaimana, mau bagaimana. Inilah apa namanya yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan. Artinya kalau ada apa-apa, kembalikan itu. Coba lihat di Qurannya, coba lihat di dalam sunnah Rasulullahnya. Nah, itulah solusinya. Ini kan yang ditunjukkan oleh dua orang teratas, ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini contoh untuk dua ayat tadinya, surat A ini apa namanya, An-Nisa 59 yang barusan. Kemudian yang tadi surat An-Nisa ayat 65. Di mana di dalam hadis ini kan dua-duanya datang kepada Rasulullah SAW. Dan putusan Rasulullah apa? Putusan Rasulullah SAW adalah Rasulullah menyebut Abu Bakar adalah orang yang membenarkan aku di saat orang-orang mendustakan. Abu Bakarlah yang mengorbankan nyawa dan hartanya.
Itulah putusan Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah berani-beraninya Umar bin Khattab berbuat demikian. Ya berani-beraninya kan Umar bin Khattab berbuat demikian kepada Abu Bakar. Nah ini di riwayat Abu Ya'la nih tentang hadis ini ya, tentang kejadian yang sama. Bagian ininya nih yang diungkap oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, pada riwayat Abu Ya'la, Umar bin Khattab datang. Sama tadi kan ya, Umar bin Khattab juga kemudian datang menemui Rasulullah SAW. Umar bin Khattab datang, kemudian duduk. Fa'arodo anhu, Nabi berpaling. Ngabalieur dah Nabi teh. Umar bin Khattab duduk itu di samping Rasulullah SAW. Nabi SAW memalingkan muka. Summa tahulu fajalasa ilal janibil akhara. Kemudian Umar bin Khattab setelah Rasulullah memalingkan badan, memalingkan muka, Umar bin Khattab pindah duduknya ke sisi yang lain. Fa'arodo anhu, Nabi berpaling lagi. Ya, Nabi berpaling lagi. Summa koma, kemudian Umar bin Khattab berdiri, fajalasa baina yadaihi, lalu duduk di hadapan Rasulullah SAW. Fa'arodo anhu, Nabi berpaling lagi. Faqala, kemudian Umar bin Khattab berkata, coba ini nih ya, kata-kata Umar bin Khattab nih. Ya Rasulullah, ma'aroi rodoka illa li syai'in balagoka anni. Wahai Rasulullah, tidaklah engkau berpaling dariku kecuali karena sesuatu yang telah sampai kepadamu mengenaiku. Pasti ini ya berita sudah dapat, itulah tadinya. Tidaklah engkau berpaling dariku kecuali karena sesuatu yang telah tentang aku yang telah sampai kepadamu. Nah iya kata-kata ininya yang menyayat hati bunjik urang we. Menyayat hati ianya dari Umar bin Khattab. Fama khairu hayati wa anta mu'ridun anni. Fama khairu hayati wa anta mu'ridun anni. Kalau begitu tidak ada sama sekali apa namanya ya lah bahasa Indonesianya nih. Kalau begitu tidak hidupku lah itulahnya. Kalau begitu hidupku itu tidak ada kebaikan sama sekali apabila engkau berpaling dariku. Nah ini kata-kata Umar bin Khattabnya setelah tadi kan sampai 3 kali Rasul berpaling. Katakanlah Umar bin Khattab datang duduk di sisi kiri Rasulullah SAW. Rasulullah buang muka. Pindah ke sisi kanan, Rasulullah buang muka lagi. Duduk di depan Rasulullah juga buang muka. Coba diperlakukan seperti ini oleh Rasulullah. Sehingga namun orang geus ngelepak Umar bin Khattab kuat teh. Nabi berpaling seperti ini sehingga inilah pantas gitu kalau Umar bin Khattab mengatakan seperti ini. Ya Rasulullah, tidak ada kebaikan dalam hidupku jika engkau berpaling dariku. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, antallazi i'tadzara ilaika Abu Bakrin falam takbal minhu. Kamu coba dicarikan ku Nabi. Dicarikan ku Nabi. Kamu orangnya menjadi orang yang berani. Ya, kamu orangnya yang berani ketika Abu Bakar datang minta maaf lalu kamu tidak memaafkan. Kamu ya orangnya benci orang, kamu yang berani. Abu Bakar minta maaf kemudian kamu tidak mau memaafkannya. Nah itu di dalam riwayat Abu Ya'la-nya. Makanya ininya kemarin juga sudah dikatakan ini ada kejadian ya yang unik, yang luar biasa gitu ya, di antara 2 orang terbaik. Nah, di antara 2
orang terbaik dari generasi manusia terbaik gitu. Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Apalagi di ujung hadisnya tadi ini ya, seolah Rasulullah SAW itu ikut ya, Rasulullah ikut merasa tersakiti gitulahnya ketika ada yang berani seperti itu kepada Abu Bakar. Ya, sampai Rasulullah mengungkapkan yang ini kan, sesungguhnya aku diutus kepada manusia dan manusia mendustakan aku, sementara Abu Bakar mengatakan aku benar. Abu Bakarlah orangnya itu yang mengorbankan jiwa dan hartanya. Nah sekarang ada yang berani demikian kepada Abu Bakar. Untung ku Rasulullah tadi uppercut guys. Biasa Umar bin Khattab udah hihidan. Ah, di Umar bin Khattab ya di katakanlah dibentaknya, dimarahi Rasulullah. Ah, mana berani. Kamu ya orangnya seolah-olah demikian kan. Oh ini kamu ya orangnya yang berani. Ketika Abu Bakar minta maaf, kamu tidak memaafkannya. Emang kamu siapa? Ah, gitu kan Nabi manusia. Nah, emang kamu siapa? Itu Abu Bakar kan kalau nih ya di hadis yang kelima ya sebelumnya kan Abu Bakar lah orang yang berani itu menunjukkan keislamannya sejak awal. Sementara Umar bin Khattab kan baru beberapa tahun kemudian masuk Islam, benar lah pengorbanannya besar, tapi tetap kan kalau Abu Bakar dari awal seperti itu. Nah sehingga ya, nah nanti juga kita akan melihatlahnya hadis-hadis tentang keutamaannya Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab itulah itu urutan kedua itu Rasulullah yang menyebutkan demikian. Rasulullah Umar bin Khattab urutan kedua setelah nomor satunya Abu Bakar. Tapi tetap itu peringkat kedua berani seperti itu kepada peringkat pertama. Itu yang nantinya di kesimpulannya kita baca. Ini Rasulullah pada kejadian ininya marah Rasulullah SAW. Abu Bakar diperlakukan demikian. Di riwayat Abu Ya'la hanya sangat jelas nih kemarahan Rasulullah SAW. Kalau tentang kemarahannya tadi pada riwayat ini pun ya sudah sudah dimunculkan ketika Umar bin Khattab datang, sangat nampak itu kemarahan pada wajah Rasulullah SAW hingga Abu Bakar yang merasa kasihan gitu terhadap Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar itu pada diri Abu Bakar itu muncul rasa kasihan itu karena Umar bin Khattab itu diperlakukan demikian oleh Rasulullah. Nah, apalagi di hadis riwayat Abu Ya'la nya lebih jelas bagaimana perlakuan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Datang lalu duduk di sebelah kirinya, Rasulullah berpaling. Pindah ke sebelah kanan, Rasulullah berpaling lagi. Duduk di depan Rasulullah juga berpaling sampai Umar bin Khattab memelas gitunya mengatakan demikian. Gak ada kebaikan dalam hidupku ini kalau Rasulullah SAW itu berpaling dariku. Berdasarkan yang tadinya, berdasarkan kalau orangnya, sosoknya Rasulullah SAW itu kan sudah tidak ada jelas. Tapi kan dengan sabda Rasulullah SAW, sudah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian untuk seluruh manusia sebetulnya. Dua perkara. Sebutlah nih yang Rasulullah SAW wariskan. Ya, untuk seluruh manusia hakikatnya. Bahkan Rasulullah menyebutkan, ini tasomtum bihima falantadillu abadan. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, pasti kalian tidak akan tersesat. Yaitu Kitabullahi Al-Quran dan Sunnah
Rasulullah SAW. Nah, kemudian berdasarkan ayat ini pernah beberapa kali bahkannya sebelumnya saya sampaikan, yaitu ayat populer ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Surat apa itu? Al-Ahzab 21 itu kalau nggak salah. Saya ungkap lagi hanya sedikit nih, ini terkait dengan hal ini. Nah, di mana ayat tersebut dimulai dengan kana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itunya ayat ini nih, laqad kana. Ini maknanya nih menurut etimologi adalah, menurut grammarnya, tata bahasanya, laqad ini taukid lam. Alah, saya benar kan gitu. Lam itu yang disebutnya menghadapi fiil madi, kana bentuk lampau. Telah, berarti kan bentuk lampau telah. Nah, tapi tidak bisa langsung lakana, harus dimasukkan kod jadi lakod kana. Nah, yang penting adalah maknanya nih. Maknanya lampau gitu ya, sudah lalu. Ya, memanglah Rasulullah SAW itu kan 15 abad yang lalu. Tapi dengan ayat ini firman Allah, ayat itunya Allah berfirman, Allah berkata dengan susunan kalimat yang demikian, maka maknanya adalah yang lampau itu menjadi sekarang. Yang lampau itu menjadi sekarang. Artinya Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah itu bukan hanya waktu lampau, bukan hanya dulu bagi para sahabat. Maknanya Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri toladan, contoh yang baik, panutan, bukan hanya dulu. Dengan susunan yang demikian, maka maknanya menjadi Allah menghadirkan Rasulullah SAW di setiap masa. Kalau orangnya memang hanya hidup dulu bersama para sahabat, tapi kehadiran Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai suri toladan, Allah hadirkan ke setiap masa. Nah, ini yang sulit nih. Yang ini nih berarti Rasulullah SAW itu harus terasa hadir karena Allah menghadirkan. Allah menghadirkan Rasulullah SAW itu ke setiap masa. Artinya harus terasa kehadiran Rasulullah SAW. Meskipun nggak akan sama biar bagaimanapun ya dengan apa yang terjadi dengan para sahabat, benar-benar ada hadir di tengah-tengah mereka. Tapi dengan ayat tersebut artinya Allah itu menghadirkan Rasulullah SAW ke setiap masa. Mestinya setiap generasi manusia itu merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Bukan sosoknya, tapi suri toladannya. Pastinya sampai terasa gitunya. Kalau yang tadinya sudah aku tinggalkan dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, pasti tidak akan tersesat. Mestinya sampai terasa kalau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu pasti sampai terasa benar gitu, terasa bahwa hidup ini ditunjukkan, dituntun, dibimbing oleh Rasulullah SAW meskipun bukan langsung oleh orangnya. Tetan disebut seolah-olah hadir Rasulullah SAW itu di setiap masa.
Nah, kembali lagi nih ke sini nih ya. Yang pokok dulu gitu ya dari hadis ini adalah dalam bab ini ya Imam Bukhari yang menempatkan hadis ini dalam ini hadis ini kan tentang keutamaan Abu Bakar yang menunjukkan ya ke arah demikian adalah sabda Rasulullah SAW di akhir hadis ini, yaitu yang tadinya itu sangat menunjukkannya keutamaan Abu Bakar, yaitu ya kata sabda beliau, sesungguhnya Allah mengutusku untuk seluruh manusia, kemudian manusia mendustakan aku, Abu Bakarlah yang mengatakan aku benar. Kemudian Abu Bakar wasani binafsihi wa malihi. Abu Bakar menolongku dengan, atau Abu Bakarlah orang yang mau, yang berani ya, menolong Rasulullah SAW dengan mengorbankan jiwa dan hartanya. Sehingga fama uziya ba'daha, maka tidak ada lagi setelah kejadian ini orang yang berani lah, itulah hanya orang yang berani kepada Abu Bakar. Orang yang berani itu seperti misalnya Umar bin Khattab di hadis ini. Dia berani ketika Abu Bakar minta maaf, Umar bin Khattab berani tidak memaafkannya. Nah, kemudian contoh yang ini juga nih, satu lagi nih ya. Ini kejadian tentang ini ayat tayamum. Ini sudah di situ, sudah pada kejadian ini sudah kelihatan nih orang-orang nggak berani kepada Abu Bakar. Ini kejadian yang menjadi sababun nuzulnya dari ayat tentang tayamum, yaitu pada satu safar Rasulullah SAW beserta para sahabat. Nah, di mana saat itu Aisyah ikut. Di tengah jalan ketika beristirahat, Aisyah kehilangan kalungnya. Lapor kepada Rasulullah, gitunya Aisyah mengatakan kalung saya hilang. Kemudian Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat untuk mencarinya, sementara beliau sendiri istirahat. Istirahatnya itu di apa namanya, di pangkuan, di pangkuan Aisyah sampai tertidur itu Rasulullah SAW. Nah, para sahabat yang mencari kalung Aisyah dan tidak menemukan, kesal akhirnya. Nah, dasar gara-gara gitulah mereka mengatakan, bener ya ibu-ibu musingkeun tetap. Ya geuleuh ibu-ibu riweuh tuh, jadi gitulah muncul mereka menggerutu demikian. Tapi mereka ya tidak berani. Mereka kemudian para sahabat nih ya, apa namanya, wajar lah ya, Anda kekesalan sampai menggerutu demikian. Kemudian mereka menyampaikannya kepada Abu Bakar bahwa kalung itu tidak ada. Eta sudah gara-gara nama. Nah, sampai Abu Bakar pun kemudian menghampiri Aisyahnya dan menusuk pinggang Aisyah dengan telunjuknya sambil membisikkan kemarahan. Ya, Abu Bakar itu memarahi Aisyah gitu ya. Memarahi Aisyah. Ya karena itu orang-orang sampai apa namanya menggerutu dan sebagainya. Ketika Abu Bakar itu sebutnya menusuk gitunya pinggang Aisyah dengan telunjuknya, Aisyah itu berusaha menahan badannya agar tidak gerak karena takut Rasulullah bangun. Dan setelah bangun kemudian diberitahukanlah kepada Rasulullah, kalungnya tidak bisa ditemukan. Ternyata saat itu sudah masuk waktu sholat, Rasulullah memerintahkan mencari air juga tidak ada. Nah, turunlah ayat tayamum. Itu ternyata maksud Allah, katakanlahnya dengan kejadian itu Allah mau menurunkan ayat tayamum. Setelah selesai sholat, Rasulullah memutuskan, ya sudahlah, kalungnya kalau sudah tidak ada mau bagaimana? Ayo kita lanjutkan perjalanan. Ketika unta Rasulullah SAW bangun, ternyata kalungnya itu ada di bawah unta tersebut.
Nah, para sahabat barulah menyadari, benarnya tidak ada apapun kejadian yang berkaitan dengan Abu Bakar dan keluarganya. Pasti ini kebaikan. Ternyata para sahabat kemudian menyadari itu kan, ternyata ya kejadiannya kan karena itu kan, karena Aisyah kehilangan kalung. Nah, settingan Allah lah kita menyebut. Nah, inilah settingan Allahnya melalui Abu Bakar dan keluarganya. Ternyata yang terjadi dari hal tersebut adalah kebaikan, yaitu turun ayat tentang tayamum. Abu Bakar itulah Abu Bakar itunya, bahkan dengan keluarganya tadinya. Nah, kita ini lihat beberapa kesimpulan nih dari hadis ini ya, yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Ada beberapa kesimpulan ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis nomor 6 ya, yang menerangkan kejadian tadi. Satu, fadlu Abi Bakrin ala jami'i sahabah. Wah, ini pasti ini ya. Keutamaan Abu Bakar dibandingkan dengan semua sahabat. Terutama tadinya dari sabda Rasulullah SAW yang aku diutus untuk kalian, untuk orang-orang, tapi orang-orang mendustakan aku. Abu Bakar lah mengatakan aku benar. Tano istimewa Abu Bakar. Kemudian yang kedua, wa annal fadila layan bagilahu ayyughadiba man huwa afdhala minhu. Orang yang memiliki keutamaan ya tidaklah pantas untuk marah kepada orang yang lebih utama dari dirinya. Nah, kesimpulan ini diambil dari Abu Bakar, Umar bin Khattab itu tidak pantas dia berlaku demikian kepada Abu Bakar. Sampai Rasulullah kan marah besar kalau Rasulullah sampai berpaling. Umar bin Khattab datang, Rasulullah berpaling. Pindah, berpaling lagi, pindah, berpaling lagi. Kemudian Rasulullah kan memarahi Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab kan yang juga memiliki keutamaan. Tapi kan keutamaan Abu Bakar itu lebih daripada Umar bin Khattab. Nah, Ibnu Hajar nih mengambil kesimpulan, orang yang memiliki keutamaan tidak pantas di sininya juga dibate memarahi ya, orang yang memiliki keutamaan tidak pantas itu memarahi orang yang lebih utama dari dirinya. Dari situnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil kesimpulannya dari Umar bin Khattab tidak pantas berbuat demikian kepada Abu Bakar. Nah, karena benar itu Umar bin Khattab itu orang yang memiliki keutamaan, tapi kan dia berbuat seperti itu kepada Abu Bakar yang lebih utama dari Umar bin Khattab. Nah, kemudian yang ketiga, boleh memuji seseorang di hadapan orangnya. Ini Rasulullah kan menyabdakan seperti ini di hadapan Abu Bakar. Ya, Rasulullah menyabdakan yang tadi, aku diutus kepada orang-orang dan orang-orang mendustakan aku, sementara Abu Bakar itulah, anggaplah sambil Rasulullah menunjuk Abu Bakar yang membenarkan aku. Abu Bakarlah orang yang mengorbankan jiwa dan hartanya untuk menolongku. Nah, itu pujian untuk Abu Bakar. Nah, ini kesimpulannya, ya, secara umum ya diambil kesimpulan seperti ini. Boleh memuji seseorang di hadapan orangnya, iza amina alaihil iftinan wal igtiraru, tapi dengan catatan kalau orang yang dipujinya itu aman. Dipuji tengah dan bahasa Sunda apa? Dipuji modolan mana? Cek orang Sunda mah dipuji tengah dan cilaka. Nah, dengan catatan gitu aman dari hal tersebut. Minal iftinani wal igtiror. Orang itu tidak kena gurur. Ternyata terkenal yang gurur teh. Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu. Apa alun soal gurur? Boleh memuji seseorang di hadapan orang ya.
dengan catatan orang yang dipujinya itu tidak jadi celaka, ibtinan dari celaka lah gitunya, tidak jadi celaka dengan pujian tersebut, wal igtiror, dan tidak kena oleh gurur. Kemudian yang keempat, ma tubi'a alaihil insan minal basyariyah. Apanya bahasa kitanya ya. Di dalam hadis ini terjemah biasa seperti ini. Manusia tetaplah manusia. Nah gitulah ya. Manusia tetaplah manusia yang memiliki karakter dan tabiat. Hatta yahmilhul ghadabu ala irtikabi khilafil aula. Nah ini kesimpulan, kalau kesimpulan berarti harus bersifat umum ya. Manusia tetaplah manusia hingga nih manusia apabila sedang marah, ini karakter kan ya, manusia tetaplah manusia gitu yang memiliki karakter dan tabiat. Nah inilah karakter dan tabiat manusia. Hatta yahmilahul ghadabu ala irtikabi khilafil aula, yaitu apabila sedang marah seringkali lah, mungkinnya demikian maknanya, seringkali manusia itu melakukan sesuatu yang khilafil aula, bukan yang terbaik, bukan yang baik, malah ada yang lebih parah gitunya, apabila sedang marah itu malah melakukan hal-hal yang salah. Nah dalam hal ini, nah ini diambil dari mana nih kesimpulan ini? Dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya kan kemudian menyesal kan? Abu Bakar marah kepada kepada Umar bin Khattab salah, sehingga Abu Bakarnya sendiri menyesal sampai meminta maaf kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga saat itu dia merasa nggak enak gitulahnya dimarahi oleh Abu Bakar. Dia juga tidak melakukan hal yang benar, yaitu memaafkan Abu Bakar. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani yang memunculkan kesimpulan manusia tetaplah manusia. Yaitulah punya karakter demikian, apabila sedang marah, manusia itu suka itu melakukan alartikabi khilafil aula, bukan melakukan yang terbaik. Bahkan kalau secara umumnya, bukan tentang Abu Bakar dan Umar bin Khattab, bahkan secara umum apabila sedang marah manusia itu suka melakukan hal-hal yang di luar nalar bahkan. Ya, dan itu suka melakukan kesalahan. Akan tetapi ini ya, lakinnal fadila fiddin, akan tetapi orang yang memiliki keutamaan dalam agama, maka yusri urujua ilal aula. Orang yang memiliki keutamaan dalam agama, maka apabila itulahnya melakukan hal yang demikian, maka dia akan segera kembali kepada yang benar. Seperti ini contohnya, Abu Bakar segeralah dia minta maaf. Umar bin Khattab juga tidak lama, segeralah dia mau memaafkan. Asalnya kan menolak. Dua-duanya nih segera nih, jadi nggak lama gitu. Abu Bakar segera minta maaf. Umar bin Khattab yang asalnya menolak segera mau memaafkan. Bahkan sampai dia yang datang kepada rumah Abu Bakar tadi kan di dalam hadisnya demikian. Tapi terlambat sudah. Abu Bakarnya sudah pergi menemui Rasulullah. Itu kan ya, Abu Bakarnya tidak ada di rumah. Abu Bakarnya sudah menemui Rasulullah SAW, melaporkan kejadiannya. Umar bin Khattab begitu datang, Rasulullah sudah marah nih kepada Umar bin Khattab. Tapi intinya demikian ya, manusia tetaplah manusia apabila sedang marah, sedang emosi, seringkali itu bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Akan tetapi orang yang memiliki keutamaan dalam agama akan segera kembali.
Ya akan segera kembali itu kepada hal yang benar. Nah, ini dicontohkan ya oleh Abu Bakar yang kemudian segera menyadari. Demikian juga dengan Umar bin Khattab. Nah, ini seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat sebentar nih, belum saya kasih tanda nih ayatnya nih. Al-A'raf itu iza masahum ta'ifatun. Sebentar nih. Al-A'raf surah itu teh. Al-A'raf 201. Benernya ayat tidak benar-benar komplit sebenarnya Quran teh yang teka baca ke urang teka baca. Ya benar yang ini nih. Ya Ibnu Hajar Al-Asqalani ininya dengan kesimpulan demikian itu manusia tetaplah manusia. Nah, di mana apabila sedang marah seringkali melakukan hal-hal yang di luar nalar, melakukan hal yang salah bahkan gitulahnya. Tetapi orang-orang yang memiliki keutamaan di dalam agama, mereka akan segera kembali kepada yang benar. Nah, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innallazina taqau iza massahum ta'ifatum minasyaiton tazakkaru fa iza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dalam kurung berbuat dosa dari setan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Artinya kan segera hanya menyadari. Nah, ini memang ada ayatnya. Makanya kan soal fastabikul khairat, ya Abu Bakar lah orang juaranya. Ya Abu Bakar sesuai dengan ayat ini. Ya, ayat ininya yang kurang lebih demikiannya, ini terjemahnya barusannya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, kurung berbuat dosa dari setan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi kan kejadian luar biasa nih di antara dua orang yang memiliki keutamaan ya. Ternyata mereka melakukan hal yang sama. Abu Bakar segera menyadari seperti ayat ini, mereka gak lama bisa melihat kesalahannya. Umar bin Khattab juga demikian. Kemudian yang kelima, anna goyrol nabi walau balago minal fadli goyati laisa bimaksum. Kesimpulan kelima, selain Nabi SAW memiliki keutamaan sebesar apapun, setinggi apapun, gitu, sehebat apapun, tetaplah tidak dimaksum. Jadi kalau Abu Bakar melakukan kesalahan enggak? Ya, karena tidak dimaksum. Tapi kan segera menyadari kesalahannya. Maka Rasulullah SAW tadi kan ketika Abu Bakar laporan kepada Rasulullah, saya begini, Umar bin Khattab tidak mau memaafkan saya, Allah mengampuni kamu. Itu kan sabda Rasulullah kepada Abu Bakarnya, Umar bin Khattab tidak mau memaafkan saya, Allah mengampuni kamu. Mencukur makan baik Umar bin Khattab mah, Allah mengampuni kamu. Sehebat apapun selain Nabi, walau balago minal fadlil goyah, setinggi apapun, katakanlah setinggi apapun keutamaannya, sebesar apapun, sehebat apapun, tetaplah tidak dimaksum. Artinya ada saja melakukan kesalahan. Tapi inilah ayatnya, apabila melakukan kesalahan, mereka segera kembali ya kepada yang benar. Mereka segera ingat Allah sehingga bisa melihat kesalahannya. Bukan tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, karena yang dimaksum, yang dijaga, betul-betulnya dijaga sehingga tidak pernah melakukan kesalahan, hanya Nabi. Selain beliau itu tidak ada. Bahkan
manusia sekaliber Abu Bakar sekalipun tetap saja melakukan kesalahan. Kemudian yang ke 6, istihbabu su'alil istighfari wa tahalluli minal mazlum. Nah, disukai itulahnya disukai atau ada baiknya meminta ampunan dan meminta maaf kepada orang yang dizolimi. Nih contohnya Abu Bakar itu merasa ya dialah menzolimi itu Umar bin Khattab, kemudian beliau meminta maaf. Nah, ini hanya kesimpulannya demikian ya. Kemudian yang ke-7 nih. Ini di dalam bahasa kita ini nggak ada nih, di kita ini nggak ada. Apabila sedang marah menyebut seseorang itu tidak namanya tapi Ibnul Khattab. Aku ada masalah dengan Ibnul Khattab. Di kita kan nggak populer kan menyebut kalau orang itu disebut bin siapa. Kalau di sana di negeri jiran itu masih berlaku. Kalau menyebut seseorang itu pasti bin siapa. Di kita nggak ada. Saya ada masalah jeung anak nasi anu. Saha bapakna gitu apa tuh. Kita lewat ya namanya. Nah, kemudian yang ke-8 kesimpulannya, lutut itu bukan aurat. Ya, karena kan Abu Bakar datang sambil mengangkat kainnya, memegangi kainnya sampai lututnya terlihat. Berarti lutut itu bukan aurat. Nah, paha juga bukan gitu ya. Paha juga bukan aurat. Kalau di hadis lain Rasulullah pernah pahanya terlihat oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab. Ya, artinya menunjukkan kalau di sini lutut sihnya, karena memang di hadisnya Abu Bakar datang kepada Rasulullah sambil mengangkat itunya kainnya, mengangkat bajunya hingga lututnya kelihatan. Artinya lutut bukan aurat. Terus beresnya satu hadisnya masih tentang nih keutamaan Abu Bakar. Sangat jelasnya dari apa yang disabdakan Rasulullah di akhir hadis tadi, bahwa yang ini terutama kan, di saat orang-orang lain mendustakan aku, Abu Bakarlah orang yang membenarkanku. Dialah orang yang berkorban dengan harta dan nyawanya untuk aku. Sehingga setelah Rasulullah menyabdakan seperti ini, gak ada satupun sahabat yang berani macam-macam yang berani itunya kepada Abu Bakar.